Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga pada hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus berkarya. Kali ini saya Profesor Syamsiah Badrudin kembali menyapa Anda untuk menyampaikan inspirasi, yakni membangun tim efektif dengan menggunakan formasi V. Nah, saudara-saudaraku sekalian, formasi V ini adalah biasa kita temukan pada burung bangau yang sedang terbang tinggi di udara. Nah, apa makna dari formasi V yang mereka bentuk itu? Kita simak bersama-sama di video ini. Namun sebelumnya, saya kembali mengingatkan kepada saudara-saudaraku sekalian, agar jangan lupa setelah menonton video ini, berikan like, komen, dan share, dan jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dengan baik. Baik, saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin memperlihatkan sebuah tayangan tentang betapa indahnya kebersamaan dari burung bangau ketika mereka terbang tinggi di udara. Nah, mari kita belajar dari mereka apa sesungguhnya makna dari terbang dengan formasi V itu. Saudara-saudaraku sekalian, bila suatu ketika kita melihat burung belibis atau bangau terbang berombongan di udara, maka perhatikan formasi terbang mereka. Mereka dengan terbang dalam formasi V, maka efisiensi seluruh grup akan naik sebesar 71% dibandingkan dengan terbang sendiri-sendiri. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari formasi V yang dilakukan oleh burung bangau atau belibis ketika mereka terbang di udara? Pertama adalah bekerja secara tim, bergerak ke arah tujuan yang sama, membuat kita mencapai tujuan lebih cepat dan lebih ringan. Tentu saja dibanding dengan kita bekerja sendiri-sendiri. Lalu kita buktikan bahwa ketika salah satu bangau meninggalkan formasi, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah sang bangau itu mengalami daya tahan udara yang besar dan kesulitan terbang sendiri. Oleh sebab itu, maka akhirnya dia dengan cepat kembali ke formasi untuk berbagi efek terbang dalam formasi V mereka. Apa yang menjadi pelajaran kedua dari terbang formasi V ini adalah bahwa ini beberapa hasil yang cocok. Selalu kompak di dalam tim yang bergerak ke satu tujuan akan membutuhkan lebih sedikit energi. Akan lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk mencapai tujuan. Dan setiap anggota akan merasa berkewajiban untuk menolong sesama. Saudara-saudaraku sekalian, jadi nampak bahwa formasi V yang dibentuk oleh burung bangau ketika terbang menunjukkan bahwa dengan formasi V itu mereka akan terus selalu kompak dan selalu menjaga kebersamaan karena mereka yakin bahwa dengan kompak, dengan menjaga kebersamaan akan lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk mencapai tujuan mereka. Lalu ketika suatu saat tim leader kelelahan, apa yang akan terjadi? Dia berpindah ke ujung formasi V, sementara itu bangau yang lain akan mengambil tempatnya. Saudara-saudaraku sekalian,
ini sebuah pembelajaran bagi kita bahwa suatu ketika, setiap saat, leader kita itu akan mengalami kelelahan dan boleh jadi dia akan bergeser dan mempersilahkan yang lain untuk memimpin tim kita. Nah, ini berarti bahwa pergeseran kepemimpinan, pergantian pemimpin di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah tim, di dalam sebuah kelompok, itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Dan itu kita harus maklumi dan terus mempersilahkan yang berkompeten untuk bisa menggantikan leader yang baru saja meninggalkan tempatnya, posisinya di depan dan menuju ke formasi di belakang. Nah, apa yang menjadi pelajaran dari peristiwa tersebut? Bahwa berbagi kepemimpinan harus didasari saling hormat dan percaya di antara anggota di setiap saat. Saling berbagi tugas atau masalah yang paling berat, maka pusatkan kemampuan dan bakat tim untuk memecahkan masalah. Nah, sekali lagi bahwa setiap anggota di dalam kelompok itu masing-masing memiliki potensi sehingga setiap saat bisa saja mereka diserahi atau diberikan peran, diberikan suatu kewenangan untuk memimpin tim. Lalu angsa terbang dalam formasi P sambil berkotek, hal ini akan memberi semangat terbang tim leader. Juga dengan cara demikian, mereka terbang dengan kecepatan yang sama. Tentu saja, berkotek yang dimaksud di sini adalah berkotek yang baik, bukannya merongrong, bukannya terus menggerogoti tim yang justru akan melemahkan tim itu sendiri. Oleh sebab itu, pelajaran yang keempat yang bisa kita petik dari bangau yang sedang terbang dengan berkotek tersebut, bahwa bila mana ada semangat dan penyemangat, kecepatan menyelesaikan pekerjaan jauh lebih besar. Keberadaan semangat akan selalu memotivasi, menolong, dan menguatkan, dan akan menghasilkan kualitas kerja yang terbaik. Nah, penyemangat dan semangat ini bisa bersumber dari dalam kelompok itu sendiri, di dalam individu yang ada dalam kelompok, dan bisa bersumber dari luar kelompok itu sendiri atau dari individu masing-masing. Oleh sebab itu, sekali lagi diperlukan semangat dan penyemangat dalam bentuk motivasi kerja. Nah, ketika salah satu bangau sakit atau kelelahan, apa yang akan dilakukan bangau-bangau yang lain? Nah, dia akan tertinggal dan keluar dari formasi, dan akankah bangau ini ditinggalkan atau tetap dibiarkan sementara tim yang lain bergerak terus maju? Di dalam kondisi ini, maka beberapa bangau akan keluar juga dari formasi dan membentuk formasi baru untuk menolong dan mengawal dia sampai dia sehat dan kembali masuk ke formasi. Atau terus dengan formasi tersebut. Atau bahkan keadaan terburuk adalah yang sakit tadi akan jatuh dan meninggal. Maka bangau-bangau yang lain kembali ke formasi awal, yaitu formasi P. Pelajaran kelima yang dapat kita petik dari kondisi tersebut, bahwa tinggallah berdampingan dengan yang lain, apapun perbedaan kita. Terlebih pada waktu kesulitan dan tantangan besar. Oleh sebab itu, mari kita abaikan perbedaan itu
jika itu hanya akan membatasi atau hanya akan mengganggu aktivitas kita dan hanya akan melemahkan motivasi kita untuk terus maju untuk mencapai tujuan. Abaikan perbedaan itu, maka kembali bahwa kebersamaan itu selalu indah dibanding hanya bekerja sendiri-sendiri. Apalagi ketika kita mengalami kesulitan besar, maka perbedaan itu tidak ada artinya. Lalu akhirnya, jika kita kompak dan saling mendukung, jika kita menjiwai kerjasama yang baik, melupakan perbedaan masing-masing, maka kita akan selalu dapat mengatasi tantangan. Jika kita selami arti dari persahabatan, maka kita akan selalu bersedia untuk berbagi. Maka hidup akan lebih berarti dan kita akan melewati waktu mendatang dengan penuh kebahagiaan. Baik, saudara-saudaraku sekalian, itulah tadi paparan bagaimana bangau terbang itu dengan formasi P. Ternyata dengan formasi P yang mereka lakukan pada saat terbang itu adalah membangun efektivitas tim sehingga tim bisa mencapai tujuan dengan baik. Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi tetap menjaga kebersamaan, abaikan perbedaan, apalagi ketika kita mengalami kesulitan besar. Jaga kekompakan dan terus mendukung kebersamaan, insya Allah kebahagiaan kita akan raih di dalam mengarungi masalah dan kehidupan kita ke depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan di rumah saja.